PT Pindad bikin Malaysia kelepek-kelepek. Indonesia dan Malaysia merupakan dua tetangga yang berbagi darat, laut dan udara di Indonesia. Karena Indonesia dan Malaysia memang samping-sampingan, meski berdekatan, ternyata ketangguhan militer Indonesia dan Malaysia berbeda jauh. Media Malaysia sendiri bahkan mengakui jika militer negaranya, khususnya Angkatan Laut Malaysia, sedang terpuruk. Laporan yang dibagikan Defense Security Asia menjelaskan bahwa Angkatan Laut Malaysia sedang tidak baik-baik saja. Alutsista yang dimiliki Angkatan Laut Malaysia saat ini sudah disebut tua, sehingga sangat berpengaruh besar terhadap kemampuan tempur dimiliki Angkatan Laut Malaysia. Hubungan pertahanan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau RMN dengan Angkatan Laut negara lain telah terpengaruh karena kemampuan RMN yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain karena masalahnya asetnya yang usang dia dan menua, jelas Defense Security Asia. Petinggi Angkatan Laut Malaysia bahkan ikut angkat bicara mengenai mundurnya kekuatan militer RMN. Komandan TID LDM Laksmana Tan Sri Moh Reza Mohsani mengatakan karena kemampuan LTDM yang tidak setara dengan negara lain. LTDM tidak dianggap sebagai mitra strategis oleh negara lain. Kemampuan RMN dipandang tidak setara dengan angkatan laut dari berbagai negara, dan ini menjadikan RMN bukan mitra strategis yang kredibel, sehingga mempengaruhi hubungan pertahanan internasional negara tersebut, katanya. Di masa depan, jika hal ini tak ditangani dengan baik oleh pihak Malaysia, maka tak menutup kemungkinan jika Angkatan Laut Malaysia tidak akan diajak dalam banyak hal ke depan jika masalah aset usang masih belum ditangani oleh pemerintah. Jangan heran jika tidak ada negara asing yang mau mengadakan latihan bilateral. TLDM atau Angkatan Laut negara kita tidak lagi diundang untuk berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut multilateral besar seperti Rimpach dan seterusnya. Karena keusangan asetnya, ada kemungkinan bahwa kita akan dikecualikan dari komunitas Angkatan Laut Internasional dan RMN akan terus dipandang rendah oleh kekuatan luar, baik teman atau musuh, jelasnya. Berbanding terbalik dengan Indonesia yang militernya diakui oleh dunia, Cina sekalipun ikut mengakui keunggulan militer Indonesia dalam laporan 163.com, menerangkan bila Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang pembangunan militer. Indonesia saat ini menjadi raksasa tunggal soal kekuatan militer di ASEAN. Dalam skala global, berdasarkan data yang dihimpun 163.com, menerangkan jika militer Indonesia menempati posisi ke-15 dunia. Negara yang mengunggulinya adalah Indonesia, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk pembangunan militer, jelas sumber. Menurut peringkat militer terbaru media asing, kekuatan militer Indonesia naik ke peringkat 15 dunia. Peringkat ini melampaui banyak kekuatan militer tradisional seperti Jerman di nomor 16, Australia di nomor 17, dan Israel di nomor 18. Wajar jika militer Indonesia menempati urutan pertama di Asia Tenggara imbuhnya. Pesaing kekuatan militer Indonesia di ASEAN menurut media Cina itu hanya Vietnam dan Thailand. Militer kedua negara itu berada di posisi kedua dan ketinggalan di ASEAN. Dan dalam skala global, militer Vietnam berada di peringkat ke-28 dan Thailand 29. Adapun Vietnam pengganggu Asia Tenggara yang pernah dikenal sebagai kekuatan militer ketiga di dunia. Kekuatan militer mereka saat ini menempati urutan ke-28 di dunia dan kedua di antara negara-negara Asia Tenggara. Setelah Vietnam adalah Thailand yang menempati urutan ke-29 dunia dalam hal kekuatan militer. Sehingga Vietnam dan Thailand sebanding dengan kekuatan militer, begitulah tambahnya. Ketangguhan militer suatu negara tentunya harus didukung dengan mendirinya industri pertahanan. Dan Indonesia bisa dibilang sudah cukup mandiri dalam industri pertahanan nasional. Sudah banyak industri pertahanan Indonesia yang sangat kompeten dan mumpuni. Misalnya PT Dirgantara Indonesia atau PTDI yang berhasil menggarap pesawat CN-235. CN-235 ini menjadi salah satu pesawat garapan PTDI yang laris manis di pasar global. Sudah banyak negara yang merasakan kecanggihan pesawat CN-235 buatan PTDI. Misalnya Senegal yang sampai borong banyak pesawat CN-235 buatan Indonesia. Sesuai laporan setkap.go.id dijelaskan bila Senegal sampai bikin kontrak 3 kali dalam mendatangkan CN-235.
Kemudian juga ada PT Pindad yang juga sangat mumpuni kemampuannya dalam membuat alutsista. Ada banyak alutsista yang berhasil digarap oleh PT Pindad. Malaysia juga ikut kelepek-kelepek dengan senjata buatan PT Pindad. Sebagaimana dilaporkan zonajakarta.com, sebelumnya dijelaskan bila Malaysia mengganti Panzer Anoa dan senapan serbu SS-2 buatan PT Pindad Indonesia. Pada 2009 silam, Malaysia pernah ngebet ingin membeli Panzer Anoa dan SS-2. Tapi mereka mendapati Indonesia tak mengekspornya saat itu. Namun hal tersebut diklarifikasi oleh Menteri Pertahanan Indonesia tahun 2009, Purnomo Yugiantoro. Purnomo menjelaskan bahwa Indonesia terbuka dalam mengekspor senjata buatannya.